Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 281. Saat dia jatuh ke tanah, Gu Chengzi benar-benar tertegun. Dia tidak bingung karena rasa sakit fisiknya, tetapi karena dia mempertanyakan hidupnya. Mengapa saya begitu rentan? Dia jelas telah menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kemampuannya dan mencapai batas legenda setengah langkah, jadi mengapa dia seperti bayi di tangan Xiao Chen, tidak mampu melawan? Mungkinkah dia adalah seorang pakar legendaris sejati? Namun bagaimana ini mungkin? Bahkan di Sekte Tiandao, sekte nomor satu di dunia seni bela diri kuno, ia hanya melihat dua orang di tingkat legendaris, satu adalah Master Sekte dan yang lainnya adalah Tetua Agung. Ini menunjukkan betapa langkanya tingkat legendaris. Namun kini, seorang remaja di bawah usia 20 tahun di dunia luar telah mencapai alam legendaris. Bagaimana ia bisa percaya dan menerimanya? Bagaimana mungkin kakak senior dikalahkan dengan begitu mudahnya? Ji Xuanping tidak kalah terkejutnya dari Gu Chengzi saat ini. Dia tahu lebih dari siapapun betapa berbakat dan hebatnya Gu Chengzi. Dia selalu berpikir bahwa Gu Chengzi adalah jenius terbaik di dunia dan tidak ada anak muda yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, sekarang setelah dia bertemu Xiao Chen, dia menyadari betapa sempitnya visinya. Xiao, Tuan Muda Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Ji Xuanping memohon selembut mungkin. Sekalipun dia enggan dan memohon dengan rendah hati bukanlah gayanya, dia harus meminta sekarang, kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Namun, Xiao Chen mengabaikannya, menatap Gu Chengzi yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dan bertanya dengan tenang, bisakah kau mengerti apa yang dipikirkan Luo Tian sebelum dia meninggal? Gu Chengzi akhirnya tersadar setelah mendengar ini dan berbisik, lepaskan aku. Aku murid tertua Sekte Tiandao. Akan buruk bagimu jika kau menyinggungku. Biasanya, dia begitu sombong sehingga dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata menyerah atau tunduk seperti itu. Namun, tak seorang pun yang tidak takut dengan kematian. Bahkan dia merasakan ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Membiarkanmu pergi. Xiao Chen mencibir, mengangkat jarinya, dan cahaya pedang mengembun di ujung jarinya, membidik Gu Chengzi dengan niat membunuh. Apa yang akan kau lakukan? Pupil mata Gu Chengzi tiba-tiba mengecil, dan dia ingin melawan dengan ngeri, tetapi mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pertama-tama, dia terluka parah. Kedua, dia terkunci dalam niat membunuh Xiao Chen, seolah-olah dia terikat oleh belenggu tak kasat mata yang mencegahnya melepaskan diri dan bergerak bebas. Sudah kubilang, aku tidak bercanda. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Aku murid tertua Sekte Tiandao. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah lolos dari perburuan Sekte Tiandao. Teriak Gu Chengzi dengan sekuat tenaga. Namun Xiao Chen tetap acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, kamu baru saja melihat bagaimana Luo Tian meninggal. Apakah kamu merasa kamu sangat mirip dengannya sekarang? Gu Chengzi tertegun. Memang, dia sekarang sangat mirip dengan Luo Tian tadi. Mengancam Xiao Chen bersikap menghina. Memohon belas kasihan dari Xiao Chen masih menunjukkan penghinaan. Tidak peduli apapun, aku akan membunuhmu jika aku berkata begitu. Ini orang gila total, orang gila yang gegabah. Tetapi jika saya sudah tahu kalau dia gila, mengapa saya masih memprovokasinya? Tertawa. Kilatan pedang. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Gu Chengzi, seperti Luo Tian, kepalanya tertusuk dan meninggal di tempat. Kakak senior. Ketika Ji Xuanping melihat kematian tragis Gu Chengzi, dia terjatuh ke tanah dengan mata kosong, tidak dapat mempercayainya. Gu Chengzi sudah meninggal. Jenius nomor satu Sekte Tiandao meninggal begitu saja. Apa yang harus dia lakukan? Seberapa tinggi status Gu Chengzi di Sekte Tiandao? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Pemimpin dan tetua sekte memperlakukan Gu Chengzi sebagai murid pribadi dan calon penerus Sekte Tiandao, serta melatihnya tanpa ragu. Dia keluar bersama Gu Chengzi, tetapi Gu Chengzi meninggal. Bagaimana dia bisa bertahan hidup jika dia kembali ke Sekte Tiandao sendirian? Jawab pertanyaanku dan aku akan melepaskanmu. Xiao Chen menatap Ji Xuanping dan bertanya, mengapa Sekte Tiandao-mu ingin bertemu denganku? Itu rubah berekor 3, kata Ji Xuanping dengan suara gemetar. Rubah berekor 3. Xiao Chen bertanya setelah mendengar ini, apakah Sekte Tiandao-mu membesarkan rubah berekor 3? Seharusnya tidak. Aku sudah bertahun-tahun di Sekte Tiandao dan belum pernah melihat rubah berekor 3 di sekte ini. Ketua sekte pasti diutus oleh seseorang untuk mengutus aku dan kakak seniorku mencarinya, jawab Ji Xuanping jujur. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Xiao Chen tidak berniat membunuh Ji Xuanping. Ji Xuanping tidak memprovokasinya, dan nyawa Ji Xuanping tidaklah penting. Terlepas dari apakah Ji Xuanping kembali ke Sekte Tiandao atau tidak, Sekte Tiandao pasti akan menemukan cara untuk mengetahui bahwa dialah yang membunuh Gu Chengzi. Tetapi karena dia berani membunuh Gu Chengzi, dia tidak akan takut pada Sekte Tiandao. Xiyun, ayo pergi.
Xiao Chen berbalik dan berkata pada Xia Xiyun. Ah, baiklah. Xia Xiyun tampak baru saja tersadar, tampak sedikit panik. Dia baru saja berdiri sangat dekat dengannya. Dalam keadaan normal, kekuatan yang dilepaskan Gu Chengzi sudah cukup untuk memengaruhinya. Tetapi dia dapat merasakan bahwa Xiao Chen sedang teralihkan untuk melindunginya dari gelombang udara. Jika lawan hari ini bukan Gu Chengzi, melainkan musuh yang lebih kuat, jika dia masih teralihkan untuk melindungiku, apakah dia akan berada dalam posisi pasif? Xia Xiyun mendesah dalam hati. Dia akhirnya menyadari dengan jelas seberapa jauhnya dia dari dunia Xiao Chen. Dia hanya sebuah beban. Gu Chengzi beruntung, karena tidak banyak orang di dunia luar yang mengenalnya, mereka juga tidak tahu apa yang diwakili oleh Sekte Tiandao, jadi tidak banyak orang yang peduli dengan kematiannya. Namun, Luo Tian berbeda. Kematiannya menyebabkan kepanikan yang tak berujung. Suasana kacau balau, dan konser jelas tidak bisa dilanjutkan. Xiao Chen berencana membawa Xia Xiyun dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Xiao Chen, jika kau membunuh Luo Tian, bagaimana nasib keluarga Luo? Ling Xiaozu tahu kemampuan Xiao Chen, tetapi keluarga Luo bukanlah keluarga yang bisa dianggap remeh. Bagaimana bisa berdiri kokoh di Yanjing selama bertahun-tahun tanpa fondasi apapun? Lagi pula, Yanjing berbeda dengan Longcheng. Longcheng adalah tempat yang tertutup, dan grup Lan tidak memiliki kendali atas kota itu. Mereka terbiasa berada dalam kekacauan. Namun, Yanjing adalah ibu kota Kekaisaran Tiongkok, dengan disiplin yang ketat dan banyak tabu. Sekuat apapun seseorang, ia harus tunduk pada batasan. Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum padanya dan berkata, "Jangan khawatir, pasti ada yang bisa membantuku menyelesaikannya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, keluarga Luo tidak akan menggangguku." Ling Xiaozu tertegun saat mendengar ini. Hal yang sama juga terjadi pada Li Sanshan dan Su Jiaojiao. Status Luo Tian dalam keluarga Luo memang istimewa. Bagaimana mungkin keluarga Luo tetap acuh tak acuh jika dia terbunuh? Akan tetapi, karena percaya kepada Xiao Chen, mereka pun menjadi tenang untuk sementara waktu. Kematian Luo Tian bagaikan badai yang menyapu seluruh penjuru Yanjing dalam waktu singkat, dan semua orang membicarakannya. Apa? Luo Tian, salah satu dari 4 tuan muda Yanjing, terbunuh saat menyatakan cintanya kepada Xia Xiyun. Bagaimana mungkin? Luo Tian yang durhaka itu sudah mati. Pasti palsu, kan? Itu Luo Tian, bagaimana mungkin dia mati begitu saja? Sepertinya benar. Kejadiannya di aula konser Universitas Yanqing. Ribuan orang menyaksikannya. Bagaimana dengan keluarga Luo? Keluarga Luo tidak melakukan apapun. Ini pasti akan terjadi, gempa bumi besar pasti akan terjadi. Ini luar biasa. Semuanya, harap berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan kalian akhir-akhir ini, kalau tidak, kalian mungkin akan terpengaruh. Kekuatan keluarga Luo tidak bisa diremehkan. Bab 282. Ah, Tianer, mengapa Tianer bisa mati? Di ruang tamu keluarga Luo, Luo Kaoxiong menatap tubuh Luo Tian terbaring di depannya, merasa berduka dan dipenuhi kebencian. Luo Tian adalah putra tertuanya dan putra yang paling disayanginya. Dulu, keluarga Luo pernah berkomplot dengan Sekte Tiandao. Ketua Sekte memberinya syarat, yaitu Luo Tian mau bergabung dengan Sekte Tiandao. Pemimpin Sekte Tiandao juga sangat menyukai Luo Tian, tetapi karena aturan Sekte Tiandao, ia tidak dapat membiarkan Luo Tian bergabung secara langsung. Ia hanya menerima Luo Tian sebagai murid secara pribadi. Siapa dia? Siapa pelakunya? Aku harus membunuhnya dan menghabisi seluruh keluarganya. Luo Kaoxiong memancarkan aura pembunuh. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia marah. Kali ini, dia harus membuat orang mengerti apa yang akan terjadi pada mereka yang memprovokasi Luo Kaoxiong dari keluarga Luo-nya. Ayah, itu Xiao Chen yang melakukannya. Luo Bai berdiri di sana gemetar, merasa sangat ketakutan. Ketika dia melihat Xiao Chen dan Ling Xiaozu bersama, dia merasa sedikit bermusuhan terhadap Xiao Chen, tetapi dia pergi dengan tergesa-gesa karena Luo Tian memintanya untuk membantu. Sekarang pikirkanlah, jika dia mengganggu Ling Xiaozu dan memprovokasi Xiao Chen saat itu, mungkin ada 2 mayat tergeletak di sini sekarang. Xiao Chen bahkan berani membunuh saudaranya Luo Tian, apalagi dia, seorang playboy yang tidak begitu dihargai. Xiao Chen. Ekspresi Luo Kaoxiong menjadi gelap. Mengapa nama ini terdengar familiar? Patriark. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih di sebelahnya berkata, Xiao Chen lah yang mengalahkan 3 keturunan dewa perang di pesta teh bela diri. Jadi itu dia. Luo Kaoxiong mendengus dingin, lalu kenapa? Aku harus membuatnya mati. Patriark, mohon pikirkan 2 kali. Pria tua berambut putih itu menasihati dengan sungguh-sungguh, Xiao Chen mungkin telah mencapai alam legendaris. Apa? Alam legendaris? Luo Kaoxiong akhirnya berubah warna, menatap pria tua berambut putih itu, dan bertanya, kau bercanda? Untuk seorang junior,
mampu mencapai setengah langkah legenda saja sudah merupakan bakat yang langka. Bagaimana mungkin seseorang bisa benar-benar menembus alam legendaris? Legenda setengah langkah kedengarannya seperti alam legenda, tetapi sebenarnya sangat berbeda dengan alam legenda yang sebenarnya. Dengan tingkatan alam itu, seseorang dapat membuat atau menghancurkan sebuah sekte, belum lagi di dunia sekuler, bahkan di dunia seni bela diri kuno. Karena Duan Qingchang berhasil menembus alam legendaris, maka dimulailah era tak terkalahkannya dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Mungkinkah Xiao Chen akan menjadi Duan Qingchang kedua, yang menciptakan eranya sendiri? Bagaimana kita bisa membiarkan orang seperti itu tumbuh dewasa? Kata Luo Gaoxiong dengan ekspresi ragu, kita harus menyingkirkannya bagaimanapun caranya. Pria tua berambut putih itu ragu sejenak dan berkata, "Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Jika seorang ahli alam legendaris menyerang balik, bahkan keluarga Luo kita pun tak akan mampu menahannya." Keluarga Luo memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan orang kuat di alam legendaris, tetapi itu tidak mutlak. Jika mereka gagal dan menghadapi pembalasan dendam dari orang kuat di alam legendaris, keluarga Luo akan hancur. Ini perseteruan yang mematikan, bagaimana bisa diselesaikan dengan mudah? Kata Luo Gaoxiong dengan suara berat, kau harus pikirkan berapa usianya sekarang, dan dia sudah tumbuh sampai titik ini. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia akan mencapai level Duan Qingchang, atau bahkan melampaui Duan Qingchang. Hanya perlu satu pikiran baginya untuk menghancurkan keluarga Luo kita. Pria tua berambut putih itu merenung sejenak, lalu mendesah dan berkata, hanya itu jalannya. Aku akan bersiap-siap. Bergerak cepat. Luo Gaoxiong memperingatkan. Jadi begitu. Pria tua berambut putih itu berkata demikian dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, dua bayangan hitam melintas dan muncul entah dari mana di aula keluarga Luo. Kalian. Ekspresi Luo Gaoxiong sedikit berubah saat melihat dua pria berpakaian hitam itu. Tuan Luo, komandan meminta kami menyampaikan pesan. Pria berbaju hitam itu tampak acuh tak acuh, bagaikan mesin, tanpa sedikit pun emosi. Apa? Meskipun Luo Gaoxiong sombong, dia tidak berani bertindak gegabah di depan utusan kepala suku. Kepala suku berkata bahwa keluarga Luo tidak mampu menyinggung orang itu, jadi jangan melakukan hal bodoh. Kalau tidak, keluarga Luo akan hancur. Orang itu, mungkinkah Xiao Chen? Ekspresi Luo Gaoxiong dan pria tua berambut putih itu berubah drastis secara bersamaan. Saya sudah menyampaikan pesan saya. Saya harap Patriark Luo berpikir dua kali. Setelah berkata demikian, kedua lelaki berpakaian hitam itu lenyap bak hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Tuan, ini pria tua berambut putih itu ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak menyangka ketua akan maju untuk melindunginya. Coba kupikirkan lagi. Jika Xiao Chen adalah satu-satunya yang tersisa, maka aku akan menghancurkannya dengan cara apapun. Tetapi sekarang setelah pemimpinnya tampil ke depan, Luo Gaoxiong tidak berani berjudi lagi. Sebab jika gagal, seluruh keluarga Luo akan menjadi taruhannya. Mereka tidak mampu untuk kalah. Setelah runtuhnya Sekte Yuxiao, terjadi perombakan besar dalam dunia seni bela diri kuno, dengan banyak sekte hancur atau bergabung untuk membentuk sekte baru. Saat ini polanya telah terbentuk, dengan total 7 sekte besar. 7 sekte utama membentuk aliansi Tiandao dan menandatangani perjanjian bahwa sekte seni bela diri kuno tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan mudah dengan dunia luar. Sekte Tiandao adalah salah satu dari 7 sekte utama. Seperti yang dapat dibayangkan dari nama Liga Tiandao, kekuatan keseluruhan sekte Tiandao menempati peringkat pertama di antara 7 sekte utama. Pada saat ini, gempa bumi dahsyat tiba-tiba terjadi di sekte Tiandao yang awalnya damai. Aura mengerikan mengguncang bumi dan membangunkan banyak tetua dan murid yang sedang menyendiri. Arah itu adalah halaman ketua klan. Ada apa? Semua orang terkejut dan bingung. Pemimpin sekte itu selalu memiliki sifat pemarah, mengapa dia begitu marah hari ini? Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dan mendarat di halaman sekte master, tepat pada waktunya untuk melihat seorang pria bergaun panjang bergegas keluar dari halaman. Guru, apa yang terjadi? Ya, Guru, mengapa Anda marah? Pria bergaun panjang itu memegang pecahan tablet giok di tangannya dan berkata dengan muram, tablet jiwa Chengxi rusak. Apa, ini? Semua tetua sekte Tiandao terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti tablet jiwa yang hancur itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana Chengxi? Beberapa orang tampaknya tidak tahu kemana Gu Chengxi pergi. Beberapa waktu lalu, pemimpin sekte mengirimnya dan Ji Xuangping ke dunia sekuler untuk melakukan beberapa hal, jawab seorang tetua yang mengetahui situasi tersebut. Dunia sekuler. Adakah orang di dunia sekuler yang bisa menyakiti Chengxi? Mungkinkah Duan Qingchang? Duan Qingchang juga orang yang hebat. Dia tidak akan memperlakukan seorang pemuda sekasar itu tanpa alasan. Master sekte, di mana Ji Xuangping? Pria berjubah panjang itu menggelengkan kepala dan berkata, kita tidak bisa menghubungi Ji Xuangping.
Mungkin dia takut dihukum oleh kita, jadi aku tidak tahu kemana dia kabur. Wanita jalang ini, kalau aku menemukannya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Ayolah, tetua keempat, bisakah kau menyalahkan Suang Ping untuk ini? Suang Ping tidak berani kembali karena dia tahu orang sepertimu akan melampiaskan amarahmu padanya. Kilau Liu, apa maksudmu dengan ini? Bukan apa-apa. Aku hanya berpikir Suang Ping tidak bersalah dalam masalah ini. Cek, bagaimana kau tahu dia tidak bersalah? Keduanya mulai berdebat. Cukup. Cheng Xi sedang dalam masalah sekarang, dan kau masih punya tenaga untuk membuat keributan. Pria berjubah panjang itu berteriak, ikuti aku menemui tetua Bailey dan minta dia menggunakan teknik mengintip langit untuk menyelidiki situasi ini. Bab 283. Sekte Tiandao memiliki halaman khusus dengan lingkungan yang tenang dan pemandangan yang menyenangkan. Di halaman rumah itu tinggal seorang guru senior Sekte Tiandao bernama Bai Liao. Kekuatan Bai Liao tidak terlalu besar, ia hanya berada di alam Zhenwu, tetapi statusnya di Sekte Tiandao luar biasa, bahkan Master Sekte harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bai Liao memiliki kekuatan magis menakjubkan yang disebut seni mengintip langit, yang memungkinkannya mengamati segala sesuatu di alam semesta dan menghitung masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Hari ini, pemimpin Sekte Ying Feixian dan sekelompok tetua mendarat di halaman Bai Liao. Penatua Bailey, aku perlu menemuimu segera. Kegentingan. Pintu terbuka, dan seorang pria tua berusia 70-an yang terhuyung-huyung keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Ia terkejut melihat begitu banyak orang di halaman. Tuan, begitu banyak tetua berkumpul di sini. Apakah akan terjadi sesuatu yang besar? Wajah kering Bai Liao menjadi rileks dan dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Biasanya halaman rumahnya sepi, tetapi hari ini ramai. Penatua Bailey, bukankah kau punya kemampuan luar biasa? Apa kau tidak mengerti kenapa kita ada di sini? Tanya tetua keempat dengan keras. Bodoh, seni mengintip langit adalah kekuatan magis yang bertentangan dengan kehendak surga. Bagaimana kau bisa menggunakannya terus-menerus? Setiap kali kau menggunakannya, kau akan menghabiskan banyak energi dan semangat. Efek sampingnya bahkan lebih mengerikan daripada teknik terlarang. Gerutu Penatua Qi. Kedua orang ini tampaknya terlahir tidak cocok, selalu mencari masalah satu sama lain. Kamu. Kilau Liu, bisakah kamu lebih sopan saat berbicara dan berhenti menggunakan kata-kata kasar? Tetua keempat menjadi marah. Tetua keempat, tetua keenam, bisakah kalian diam? Teriak Ying Feixian dengan marah. Siapapun yang membuat keributan lagi, pergilah dari sini. Cheng Xi baru saja mengalami kecelakaan, aku tak tega berdebat dengannya. Tetua keempat mendengus, tetua Bailey, tolong gunakan teknik mengintip langit untuk menemukan pembunuh yang membunuh Cheng Xi agar kita bisa membalaskan dendamnya. Apa? Cheng Xi dalam masalah? Bai Liao bereaksi dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ying Feixian berkata dengan ekspresi muram, jika bukan karena ini, kami tidak akan berani merepotkan tetua Bailey untuk bertindak begitu mudah. Bai Liao merenung sejenak dan mendesah, sebenarnya, seperti yang dikatakan tetua keenam, teknik melihat langit bertentangan dengan kehendak langit dan tidak boleh digunakan sembarangan. Mudah dihukum oleh langit. Tapi demi Cheng Xi, teknik ini harus digunakan setidaknya sekali. Sebenarnya, Bai Liao tahu betul bahwa kekuatan gaibnya disebut seni mengintip ke langit, tetapi sebenarnya itu hanyalah pengetahuan dangkal tentang seni rahasia ilahi dan tidak berguna. Mengatakan bahwa ia dapat menyimpulkan masa lalu, masa kini, dan masa depan sungguh merupakan pujian yang berlebihan kepadanya. Mustahil baginya untuk melakukan hal itu. Tetapi seharusnya cukup hanya menemukan pembunuhnya. Terima kasih, Penatua Bailey. Ying Feixian berkata dengan penuh terima kasih. Guru, tolong berikan padaku tablet jiwa Cheng Xi yang hancur. Oke. Ying Feixian menyerahkan token giok yang rusak di tangannya kepada Bai Liao. Silakan tunggu di sini, Master Sekte dan semua tetua. Bai Liao berkata demikian dan memasuki ruangan dengan tablet jiwa. Melakukan teknik sky peeping memerlukan lingkungan yang benar-benar tenang, dan tidak ada orang luar yang diizinkan berada di sekitar, jika tidak akan ada reaksi keras. Para tetua, mohon jangan berisik, terutama tetua keempat dan tetua keenam. Ying Feixian memperingatkan dengan serius. Jangan khawatir, ketua sekte. Kami mengerti. Tetua keempat dan tetua keenam berada dalam harmoni yang sempurna saat ini. Di dalam ruangan, Bai Liao tengah duduk bersila di atas bantal dengan tablet giok jiwa Gu Cheng Xi diletakkan di depannya. Surga membuka matanya. Ia menggunakan tangannya untuk memancarkan cahaya spiritual dan mengusapkannya ke dahi. Tanpa terlihat, seolah-olah mata ketiganya telah terbuka, memungkinkannya untuk memahami hukum alam yang tak terduga. Seketika, piring giok jiwa bersinar dengan cahaya misterius, dan pemandangan terus muncul di benak Bai Liao. Gu Cheng Xi diperintahkan untuk pergi ke dunia luar, ke keluarga Liang,
ke keluarga Feng di Yanjing, untuk bertemu Luo Tian, dan menghadiri konser atas undangan Luo Tian. Kemudian, seorang pemuda muncul dan membunuh Luo Tian terlebih dahulu, lalu membunuh Bu Chengxi. Ketemu, dia pembunuhnya. Kematian Luo Tian tidak diragukan lagi membawa ranjau darat di Yanjing, menyebabkan kepanikan di antara orang-orang. Hampir semua orang mengira keluarga Luo akan murka dan ingin membalaskan dendam Luo Tian dengan darah dan pembunuhan. Namun, hasilnya di luar dugaan. Mereka menunggu lama, tetapi tidak ada kabar atau perkembangan dari keluarga Luo. Apa yang terjadi? Keluarga Luo tidak akan membalaskan dendam Luo Tian. Menurut gosip, keluarga Luo awalnya bersiap untuk balas dendam, tetapi seseorang misterius muncul dan menghentikan keluarga Luo serta menyelamatkan Xiao Chen. Mungkinkah Xiao Chen tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki latar belakang yang ditakuti oleh keluarga Luo? Sulit untuk mengatakannya, tetapi jika kamu tidak memiliki latar belakang, bagaimana kamu berani membunuh Luo Tian secara terbuka? Membunuh Luo Tian membuat keluarga Luo takut membalas dendam. Bukankah latar belakang ini terlalu mengerikan? Jadi, Xiao Chen tidak perlu terprovokasi. Dia lebih menakutkan daripada 4 tuan muda Yanjing. Ya ampun, siapa sangka Xia Xiyun punya pacar sekuat itu. Luo Tian benar-benar diperlakukan tidak adil dan mendapat masalah. Seiring berjalannya waktu, semua orang menjadi yakin bahwa keluarga Luo benar-benar telah menghentikan aktivitas mereka, dan mereka semua merasa kagum pada Xiao Chen. Di sebuah restoran kelas atas, Xiao Chen dan 4 gadis sedang makan malam bersama. Xiao Chen, bagaimana kau melakukannya? Li Sanshan masih tidak percaya. Luo Tian terbunuh dan keluarga Luo benar-benar menyerah. Jelas sekali Xiao Chen selalu bersama mereka dan tidak melakukan apapun. Ling Xiaozu juga menatap Xiao Chen dengan bingung. Dia tahu bahwa Xiao Chen sangat kuat, tetapi dia tidak tahu latar belakang apa lagi yang dimiliki Xiao Chen yang dapat membuat keluarga Luo menyerah. Nanti kau akan tahu, kata Xiao Chen enteng. Meskipun 12 istana jiwa naga kini berada di jalur yang benar dan telah menjadi organisasi andalan Tiongkok serta nama yang terkenal, yang terbaik adalah merahasiakan identitasnya untuk saat ini. Lagi pula, bukan hanya di China, banyak juga orang di luar negeri yang menonton, jadi mari kita lempar bom asap saja untuk saat ini. Keempat gadis itu tidak terkejut dengan jawaban ini. Di mata mereka, Xiao Chen selalu menjadi lambang misteri. Dari kota Laning ke provinsi Jiangnan dan kemudian ke Longcheng dan Yanjing, dia selalu begitu misterius dan berkuasa, membuat orang tidak dapat diprediksi. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, Jiao Jiao, dan aku sudah menerima surat penerimaan dari Universitas Yanjing. Terima kasih. Li Sanshan dengan gembira mengeluarkan surat penerimaan dan menggoyangkannya untuk memamerkannya. Su Jiao Jiao sama senangnya dan berkata, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk belajar di Universitas Yanjing dalam hidup ini. Baik Li Sanshan maupun Su Jiao Jiao, nilai mereka hanya kelas 2 atau 3, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk masuk ke universitas kelas 2. Betapa jauhnya Universitas Yanjing, universitas terbaik di Tiongkok, bagi mereka dulu. Ketika mereka menelepon ke rumah dan memberitahu keluarga mereka bahwa mereka akan belajar di Universitas Yanjing, keluarga mereka mengira mereka gila. Itu masalah kecil. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dengan begitu banyak orang yang menggunakan pintu belakang di Universitas Yanjing, apa salahnya dia melakukan bantuan kecil untuk Li Sanshan dan Su Jiao Jiao? Selain itu, ia terutama ingin Xia Xiyun dan Ling Xiaozu memiliki teman di masa depan di Universitas Yanjing. Saat dia berbicara, Xiao Chen tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari suatu tempat. Perasaan ini, apakah seseorang melakukan teknik suci? Bab 284. Sesuai namanya, seni Tianji mampu mengintip rahasia surga, bernalar tentang segala hal, berkomunikasi dengan hantu dan dewa, serta menumbangkan yin dan yang. Ini adalah kekuatan supernatural agung yang menentang kehendak surga. Bahkan Xiao Chen sebelumnya tidak dapat mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami seni rahasia surgawi dan dapat menggunakannya dengan mudah. Meskipun dia menguasai seni ramalan, dia hampir tidak pernah menggunakannya. Pertama, mencoba menebak rahasia surga dapat dengan mudah mengakibatkan hukuman ilahi, dan karma akan sulit dihilangkan, yang akan menghalangi jalannya. Meskipun jalan yang ia dambakan tidak terikat oleh sebab dan akibat, ia belum mencapai tingkat itu dan belum dapat benar-benar melepaskan diri dari sebab dan akibat. Kedua, dia adalah orang yang tidak percaya pada takdir. Ada banyak kemungkinan untuk kejadian di masa depan, dan bahkan jika dia berspekulasi, dia tidak akan menganggapnya serius. Oleh karena itu, seni ramalan hanyalah sesuatu yang tidak berguna baginya, dan lebih baik ia tidak mempelajarinya dalam kehidupan ini. Karena aku bisa merasakannya dengan mudah, sepertinya itu bukan seni surgawi tingkat lanjut. Itu hanya dasar-dasarnya. Xiao Chen merasa jijik. Dia menduga bahwa orang yang diam-diam melakukan ilmu hitam pasti mengandalkan perantara tertentu untuk menemukannya, dan dilihat dari waktunya, kemungkinan besar orang itu ada hubungannya dengan Bu Chengxi.
Dengan kata lain, orang yang memata-matai dia berasal dari Sekte Tiandao. Orang yang bodoh dan tak tahu apa-apa, biar ku ajari kau, ada beberapa hal yang tak boleh kau sentuh. Xiao Chen segera berlatih teknik transformasi kekaisaran, membungkus seluruh tubuhnya dengan kekuatan asal. Dalam Sekte Tendo, Bai Liao memata-matai informasi Xiao Chen dan terus mencari lokasi Xiao Chen. Dengan mata langit, ia melihat Xiao Chen sedang makan di sebuah restoran. Hanya itu saja. Bai Liao merasa bahwa teknik melihat langitnya telah mencapai batasnya dan tidak dapat digunakan lagi. Dan mengetahui informasi ini tentang Xiao Chen seharusnya sudah cukup. Tetapi saat dia hendak menyelesaikan pekerjaannya, dia melihat perubahan yang tidak terduga. Xiao Chen, yang dimata-matai oleh mata surga, secara misterius dikelilingi oleh aura misterius yang menutupi seluruh tubuhnya, membuat mata surga kabur dan tidak dapat melihat kebenaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Liao terkejut. Dia telah menggunakan teknik melihat langit berkali-kali dan belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Mungkinkah dia bisa merasakan bahwa aku sedang memata-matainya, dan entah bagaimana menyembunyikan dirinya untuk menghindari pengamatan mata surga? Sebuah pikiran buruk muncul di benak Bai Liao. Jika ini benar, maka orang ini luar biasa. Akan tetapi, bagaimana mungkin eksistensi yang menentang surga seperti itu muncul di dunia fana ini? Jelajahi lagi. Bai Liao menggertakkan giginya, meningkatkan kekuatannya, dan memaksa dirinya menggunakan mata surga, mencoba memata-matai Xiao Chen lagi. Akan tetapi, gambarnya masih buram dan tidak ada yang terlihat. Luar biasa, benar-benar ada orang seperti itu. Jika dia pembunuh yang membunuh Gu Chengzi, bisakah Sekte Tiandao benar-benar membalaskan dendamnya? Bai Liao memikirkannya berulang-ulang lalu menggelengkan kepalanya. Kita harus menasihati Master Sekte dan yang lainnya untuk tidak memprovokasi keberadaan misterius dan tak terduga ini, jika tidak, pasti akan membawa bencana bagi Sekte Tiandao. Setelah mengambil keputusan, Bai Liao berhenti berlatih, berdiri dan bersiap meninggalkan ruangan. Namun pada saat itu, suara guntur yang teredam terdengar di langit. Ledakan, mendesis. Sebuah busur petir yang mengerikan menyambar langit, tiba dalam sekejap, menyambar atap halaman, dan menimpa Bai Liao. Ah! Bai Liao tak mampu bereaksi tepat waktu dan tersambar busur petir. Ia menjerit dan seluruh tubuhnya seperti terbakar, dengan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Untuk mengintip rahasia surga, untuk dihukum oleh surga, teror besar, teror besar. Suara samar terdengar, tetapi tak seorang pun dapat mendengarnya. Jejak terakhir kesadaran Bai Liao menghilang di antara langit dan bumi. Bang! Ying Feixian dan beberapa orang lain di luar menyadari ada yang tidak beres dan menerobos masuk ke dalam rumah, hanya untuk terkejut dengan apa yang mereka lihat. Penatua Bai Li, ini. Semua orang terkejut. Bai Liao, yang tadinya baik-baik saja, kini telah berubah menjadi mayat hangus. Sungguh mengerikan. Apa yang terjadi dengan busur petir tadi? Bagaimana mungkin sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit yang begitu cerah dan membunuh tetua Bai Li? Tak perlu dikatakan lagi, pastilah tetua Bai Li menggunakan teknik melihat langit untuk melawan kehendak langit dan dihukum oleh langit. His. Apakah harga teknik ini sebegitu mahalnya? Tentu saja, selalu ada harga yang harus dibayar untuk membocorkan rahasia surga. Namun, masuk akal jika kita hanya mencari pembunuh yang membunuh Chengzi, yang sebenarnya bukan rahasia yang sangat penting. Bagaimana mungkin reaksinya bisa begitu serius? Seni rahasia-rahasia ilahi mempunyai reaksi yang berbeda-beda, tergantung pada rahasia-rahasia ilahi yang diungkapkan. Misalnya, meramal masa depan sangatlah menakutkan dan akan berujung pada azab ilahi. Namun jika kita hanya menguraikannya ke masa lalu, reaksi dari hal-hal yang telah terjadi dan telah terbentuk seharusnya relatif ringan. Guru, saya merasa masalah ini tidak biasa. Tetua ke-6 menasihati, kita sebaiknya menunda pencarian pembunuhnya. Mungkin orang itu bukanlah sosok mengerikan yang mampu diprovokasi oleh Sekte Tiandao kita. Omong kosong. Ying Feixian memelototi tetua ke-6 dan mendengus dingin, tetua Bai Li hanya tua dan lemah, dan kekuatannya tidak cukup kuat, jadi dia mendapat serangan balasan. Tetapi, tak ada tapi. Aku tak akan pernah melepaskan pembunuh Chengzi. Kami, Sekte Tiandao, adalah pemimpin aliansi Tiandao dan tak pernah takut pada siapapun. Tak peduli iblis dan monster macam apa mereka, kami akan menghabisi mereka semua, teriak Ying Feixian penuh tekad. Mendengar ini, tetua ke-6 menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Tetua ke-4, tolong hubungi keluarga Luo untukku. Peristiwa itu terjadi di Yanjing, dan aku yakin orang-orang di keluarga Luo pasti tahu kebenarannya, perintah Ying Feixian. Baiklah, serahkan saja padaku. Tetua ke-4 setuju, lalu berhenti sejenak dan berkata, Tuan, belum lama ini, Sekte Xiang tampaknya telah memasuki dunia luar dalam jumlah besar. Saya rasa Anda perlu tahu tentang masalah ini. Oh, Sekte Xiang memasuki dunia luar dalam jumlah besar. Ying Feixian tampak bingung.
Apa yang akan mereka lakukan? Awalnya, Liga Tiandao memiliki aturan bahwa orang-orang dari 7 sekte utama tidak diizinkan memasuki atau meninggalkan dunia sekuler tanpa izin kecuali ada keadaan khusus. Tindakan sekte Zi yang sama saja dengan pelanggaran aliansi. Konon, beberapa bulan yang lalu, Tuan Muda Sekte Zi yang, Cui Xiaoyun, dibunuh di dunia luar. Tuan Cui sedang menyendiri, dan ia baru mengetahui berita itu belum lama ini, sehingga ia sangat marah. Tetua keempat melaporkan dengan jujur. Putra Cui Minghui terbunuh beberapa bulan yang lalu, dan kita baru mendapat kabar sekarang. Tanya Ying Feixian. Ini bahkan lebih tragis daripada kejadiannya sendiri. Nah, Master Sekte Cui menjalani retret hidup mati beberapa bulan yang lalu dan baru keluar setelah mencapai alam legendaris. Tak seorang pun di Sekte Zi yang berani mengganggunya, jadi mereka hanya menunggu. Oh, jadi, Cui Minghui telah menembus alam legendaris. Ying Feixian merenung. Sekte Zi yang berada di peringkat terakhir di antara 7 sekte besar. Jika Master Sekte Cui Minghui dapat menembus ranah legendaris, peringkatnya akan berubah. Seharusnya bagus, kalau tidak, Master Sekte Cui tidak akan keluar dari pengasingannya. Baiklah, kita tidak akan membatasinya kali ini. Biarkan dia pergi ke dunia luar dan membuat masalah. Orang-orang di dunia luar terlalu arogan sekarang. Mereka membunuh putra Cui Minghui dan Cheng Xi. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Liga Tiandao kita. Ketika 7 sekte utama mendirikan Liga Tiandao dan memisahkan diri dari dunia sekuler, niat awal mereka adalah meyakini bahwa mereka lebih unggul daripada para pejuang di dunia sekuler dan mereka enggan berurusan dengan mereka. Saat ini, orang-orang di dunia sekuler semakin lancang, dan mereka bahkan tidak menganggap serius aliansi Tiandao. Jadi, penting untuk memberi mereka pelajaran dan membuat mereka mengerti siapa penguasa dunia ini. Bab 285. Xiao Chen, ada apa denganmu? Xia Xiyun tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat ekspresi Xiao Chen yang aneh. Tidak apa-apa, hanya sedang memikirkan sesuatu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Perasaan aneh itu lenyap, dan dia menduga pihak lain telah menderita serangan balasan. Padahal sebenarnya dia tidak punya cukup tenaga untuk menyerang lawan dari jarak sejauh itu. Namun, kekuatan magis Tianjishu sangat berisiko, dan setelah digunakan, hubungan sebab akibat akan tercipta. Dia dengan terampil menggunakan hubungan sebab akibat ini untuk memberikan pukulan berat kepada lawannya. Ketika seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan asli Huangji Huaxian Jue, auranya setara dengan dewa. Ketika seorang manusia menggunakan kekuatan surgawi untuk memata-matai para dewa, reaksi keras yang ia terima tak terbayangkan. Di kehidupan sebelumnya, jika ada yang berani menggunakan kekuatan suci untuk memata-matainya, tubuhnya akan meledak di tempat dan jiwanya akan hancur. Oh, Xia Xiyun mengangguk. Mengetahui Xiao Chen tidak ingin mengatakannya, dia tidak bertanya lagi. Mereka terus makan, berbincang dan tertawa, dan suasananya cukup bagus. Namun segera, telepon Xia Xiyun berdering. Xiyun, siapa yang mencarimu saat ini? Tanya Li Sanshan penasaran. Xia Xiyun mengeluarkan ponselnya, melihat ide penelepon, dan berkata, nomor tidak dikenal. Jangan menjawab panggilan telepon dari orang yang tidak dikenal, mereka mungkin mencoba mengganggumu. Kata Li Sanshan. Dengan Xiao Chen yang melindunginya, siapa yang berani mengganggu Xiyun sekarang? Su Jiao terkekeh. Ling Xiaozu berkata, kamu harus menjawabnya. Mungkin ini mendesak. Waktu Xiao Chen meneleponku sebelumnya, aku pikir itu panggilan pelecehan dan langsung menutup telepon. Xia Xiyun hendak menutup telepon ketika mendengar ini dan menganggapnya masuk akal, jadi dia menekan tombol jawab. Halo, Nona, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan Xia telah ditangkap. Xia Xiyun sedikit terkejut saat mendengar ini, dan setelah dia menyadari apa yang sedang terjadi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pihak lain tampaknya adalah seorang karyawan Xia Group, dan nadanya cemas, dan dia tidak terdengar seperti sedang bercanda. Ayahku dibawa pergi. Apa yang terjadi? Apakah dia melakukan kejahatan? Nona, bukan polisi yang menangkap Tuan Xia, melainkan sekelompok prajurit. Kekuatan mereka mengerikan. Dan bukan hanya Tuan Xia. Beberapa keluarga di kota Lanning telah terdampak, dan banyak orang telah meninggal. Apa ini? Xia Xiyun tampak tidak percaya. Xiao Chen, yang berdiri di sampingnya, juga mendengar percakapan itu dan mengerutkan kening. Sekelompok prajurit menyerang kota Lanning. Mungkinkah itu Sekte Xiang? Xiao Chen bereaksi cepat. Ketika dia membunuh Cui Xiaoyun, dia berpikir bahwa Sekte Zi yang akan membalas dendam cepat atau lambat, jadi dia bersikap waspada. Namun, kelompok tentara bayaran bisa kemudian menimbulkan masalah, dan ia membawa orang-orang jiwa naga ke luar negeri. Setelah beberapa bulan, ia hampir melupakan masalah itu. Pada saat ini, Xia Xiyun sudah menutup telepon dengan tergesa-gesa dan siap meminta bantuan Xiao Chen. Xiao Chen memotongnya dan berkata, masalah ini dimulai karena aku.
Aku akan pergi dan menyelesaikannya. Kamu dan Xiao Zhu akan tinggal di sini dan menunggu kabarku. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu jawaban Xia Xiun, sosok Xiao Chen telah menghilang. Provinsi Jiangnan, Gunung Mingyue. Fan Nansing yang terluka parah bergegas masuk ke villa dengan secercah harapan terakhir di ekspresinya. Dia tahu bahwa dia hanya mempunyai kesempatan terakhir ini. Jika dia beruntung dan Xiao Chen ada di villa, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia tidak ada di sini, saya khawatir dia akan mati di sini hari ini. Berhenti. Begitu dia berlari ke pintu, dia mendapati sesosok mungil menghalangi jalannya, menatapnya dengan dingin. Siapa kamu? Fan Nansing menatap Xiao Yingsui dengan ekspresi gembira. Sejauh yang saya ingat, gadis kecil ini tampaknya selalu berada di sisi Xiao Chen. Gadis kecil, apakah Tuan Xiao? Tuan Xiao ada di sini? Tanya Fan Nansing penuh harap. Dia tidak ada di sini. Xiao Yingsui sepertinya mengenali Fan Nansing, dan ekspresinya sedikit melunak, tetapi masih dingin. Ah, Tuan Xiao tidak ada di sini. Ini, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan? Fan Nansing tiba-tiba merasa sangat cemas, dan harapan di hatinya tergantikan oleh keputusasaan. Bahkan saat dia diburu oleh pemimpin sekte 10.000 racun, dia tidak pernah merasa begitu putus asa. Orang-orang itu terlalu menakutkan. Mereka hampir menaklukkan seluruh provinsi Jiangnan dalam waktu singkat. Siapapun yang muncul secara acak pasti jauh lebih kuat darinya. Berkat Xiao Chen, ia membuat kemajuan pesat dalam beberapa bulan, dari alam Zenyuan ke alam Zenwu setengah langkah. Akan tetapi, orang-orang itu jauh lebih unggul darinya, dan jelas bahwa mereka setidaknya berada di alam Zenwu. Ia tak pernah menyangka akan ada begitu banyak ahli alam bela diri sejati di dunia ini. Hal itu benar-benar mengubah kognisinya. Terlebih lagi, di samping alam Zenwu, tampaknya ada guru-guru mengerikan yang berada di atas alam Zenwu dan mereka mustahil dikalahkan. Xiao Yingsui sedikit mengernyit saat mendengar itu, dan melihat Fan Nansing penuh luka, dia hendak bertanya. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia melihat keluar villa. Tempat ini luar biasa. Kalian orang luar mungkin tidak terlalu kuat, tapi kalian tahu cara menikmati diri sendiri. Seorang lelaki tua berbaju ungu memimpin 3 lelaki berbaju abu-abu dan tiba, tampaknya mengejar Fan Nansing. Penyelesaian. Fan Nansing tampak pucat dan tidak lagi memiliki harapan. Saya khawatir saya ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Fan, aku sengaja membiarkanmu berlari begitu lama, berpikir kau bisa menuntun kami menemukan anak itu, tapi bagaimana kau bisa menemukan seorang gadis kecil? Seorang pria berwajah persegi berkemeja abu-abu melirik Xiao Yingsui dan bertanya kepada pria tua berkemeja ungu itu, Penatua Bai, apa yang harus kita lakukan dengan gadis kecil ini? Seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun, tidak akan ada seorang pun yang waspada terhadapnya. Pria tua berjubah ungu itu juga melirik Xiao Yingsui dan berkata setelah ragu sejenak, bahwa dia kembali dulu. Pemimpin sekte berkata kita tidak bisa membiarkan siapapun yang ada hubungannya dengan anak itu pergi. Baiklah. Pria berwajah persegi berbaju abu-abu itu mengangguk dan melangkah ke arah Xiao Yingsui. Melihat tidak ada jalan kembali, Fan Nansing menggertakkan giginya, tiba-tiba berdiri, dan memukul pria berwajah persegi itu dengan seluruh kekuatannya. Angin palem begitu kencang hingga tampak bercampur dengan suara guntur. Akan tetapi, pria berwajah persegi itu mengabaikannya begitu saja dan melambaikan tangannya. Peng! Fan Nansing terluka lagi, menyemburkan darah dan terlempar keluar. Teknik telapak tanganmu bagus, tapi kekuatanmu jauh lebih rendah daripada milikku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pria berwajah persegi itu mengejek Fan Nansing dan terus berjalan menuju Xiao Yingsui. Gadis kecil, ikuti aku. Di tengah-tengah perkataannya, lelaki berwajah persegi itu tiba-tiba membeku di tempat, sedangkan tangannya yang terulur juga membeku di udara. Li Chen, ada apa? Pria tua berbaju ungu itu merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan suara berat. Dua pria lainnya yang berbaju abu-abu juga bersiap untuk melangkah maju. Tiba-tiba, tertawa. Kilatan cahaya pisau merah menggemparkan langit malam. Anda. Darah mengucur deras dari tubuh lelaki berwajah persegi itu dan ia terjatuh ke dalam genangan darah dengan bunyi plop. Dari ekspresinya yang terkejut, kita dapat melihat betapa luar biasanya hatinya sebelum ia meninggal. Dia dibunuh seketika oleh seorang gadis kecil. Li Chen. Pria tua berbaju ungu dan dua pria berbaju abu-abu semuanya tampak ngeri. Ketika mereka melihat Xiao Yingsui lagi, mereka menemukan bahwa gadis yang mereka pikir tidak berbahaya telah berubah menjadi dewa kematian neraka. Dia memiliki tatapan mata yang dingin dan niat membunuh yang mengerikan, dan di tangannya terdapat pedang iblis merah tua yang bersinar dengan cahaya aneh. Entah mengapa, mereka semua merasakan rasa gentar di hati mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka sama sekali tidak sebanding dengan gadis berusia 13 atau 14 tahun ini. Hanya ada satu pikiran, melarikan diri. Bab 286. Dia.
Dia benar-benar membunuh seorang pendekar alam bela diri sejati hanya dengan satu serangan. Di sampingnya, Fan Nansing, yang belum kehilangan kesadaran, melupakan luka-luka dan rasa sakitnya, dan menatap Xiao Yingsui dengan kaget. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yingsui mengikuti Xiao Chen, dia tidak pernah berpikir betapa kuatnya Xiao Yingsui. Lagi pula, dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Penatua Bai, apa yang harus kami lakukan? Tanya kedua pria berbaju abu-abu itu dengan heran dan ragu. Orang tua berjubah ungu itu tampak ragu-ragu saat mendengar ini. Sejujurnya, Xiao Yingsui bukanlah target utama mereka, dan dia tidak ingin memprovokasi Xiao Yingsui saat ini. Tapi baginya, seorang tetua sekte Ziyang, kabur begitu saja dengan dua orang seperti itu sungguh keterlaluan. Kalau sampai terbongkar, orang-orang pasti akan menertawakannya. Tepat saat mereka bertiga saling berpandangan, Xiao Yingsui telah mengacungkan pedang ajaib dan menyerbu ke arah mereka. Bajingan! Pria tua berjubah ungu itu mengamuk dan berteriak pada kedua pria itu, ayo bersama dan bunuh dia. Bagus! Kedua pria berbaju abu-abu itu menenangkan pikiran mereka, menghunus pedang, dan memperagakan keterampilan bela diri mereka yang sesungguhnya. Pria tua berjubah ungu itu bahkan mengerahkan energi sejati dari alam setengah langkah legendaris untuk menampilkan keahliannya yang unik. Pedang 1000 tahun. Ketiganya menggabungkan kekuatan dan melakukan gerakan dengan kekuatan yang luar biasa, dan energi pedang yang tak tertandingi menyerbu ke arah Xiao Yingsui. Tetapi Xiao Yingsui melihat pedang ajaib di tangannya menghalangi energi pedang, dan dia menyerbu maju dengan tekad yang tak terhentikan. Ledakan. Betapapun kuatnya pedang ketiga lelaki itu, mereka tidak dapat menghentikan langkah Xiao Yingsui, apalagi pisau di tangan Xiao Yingsui. Dia benar-benar memiliki tingkat kultivasi setengah langkah alam legendaris, dan bahkan lebih baik dariku. Orang tua berpakaian ungu itu merasa ngeri. Ia mendengar dari Cao Gaoyi dan Lin Suhui bahwa orang yang membunuh Cui Xiaoyun adalah seorang remaja di bawah usia 20 tahun yang memiliki tingkat kultivasi setengah langkah untuk menjadi legenda. Ia merasa hal ini mengejutkan. Lagi pula, bahkan di Liga Tiandao, di antara generasi muda, hanya murid tertua sekte Tiandao, Bu Chengxi, yang telah mencapai alam setengah langkah legendaris. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang pemuda dari dunia luar memiliki bakat yang begitu dahsyat. Akan tetapi, ia tidak pernah dapat membayangkan bahwa di dunia luar bukan hanya ada satu penjahat, tetapi juga seorang gadis kecil yang bahkan lebih jahat lagi. Pada usia 13 atau 14 tahun, ia telah mencapai level legenda setengah langkah. Apa yang sedang terjadi? Selain Duan Qingchang, bukankah dunia sekuler seharusnya dipenuhi dengan prajurit biasa-biasa saja? Mengapa mereka sekarang lebih bejat daripada yang lain? Pada saat ini, Xiao Yingsui menyerang dengan pisau dari jarak dekat, dan ketiga tetua sekte Ziyang tidak punya pilihan selain bergabung untuk melawan. Ledakan. Tekanan yang luar biasa membuat ketiga pria itu merasakan sakit dan mati rasa di telapak tangan mereka. Mereka hampir tidak bisa memegang pedang di tangan mereka. Tubuh mereka juga terus mundur karena kekuatan benturan yang luar biasa. Dia kuat banget. Dia bisa ngelawan kita bertiga sendirian. Luar biasa. Orang tua berpakaian ungu itu berusaha menenangkan darahnya yang mengalir deras, tetapi ia tidak dapat menenangkan suasana hatinya yang terkejut. Karena keduanya merupakan legenda setengah langkah, mengapa Xiao Yingsui jauh lebih kuat darinya? Meskipun dia dan dua master alam Zenwu lainnya bergabung, mereka masih ditekan oleh Xiao Yingsui. Penatua Bai, penyihir ini terlalu kuat untuk dikalahkan. Bagaimana kalau kita mundur dulu? Tanya seorang pria berbaju abu-abu. Baiklah, kita mundur dulu. Kali ini, lelaki tua berbaju ungu itu tidak peduli dengan wajahnya dan berencana untuk langsung mundur. Namun, pedang kematian neraka sudah terhunus. Bagaimana mungkin pedang itu disimpan begitu mudah tanpa menumpahkan darah? Membunuh. Sosok Xiao Yingsui ada di mana-mana, menghalangi tiga orang yang ingin mundur, dan bila pedangnya mengancam, memaksa ketiga orang itu sibuk bertahan dan mundur berulang kali. Sialan, jangan pergi terlalu jauh. Orang tua berpakaian ungu itu dipenuhi amarah, energi sejatinya melonjak, dia membuang pedangnya dan menggunakan telapak tangannya untuk menyerang Xiao Yingsui. Tetapi kemudian Xiao Yingsui menebas dengan pedang ajaibnya, dan energi pedang yang mengerikan merobek kekuatan telapak tangan. Peng! Orang tua berpakaian ungu itu tersambar petir dan terlempar sejauh 3 kaki, dengan jejak darah di sudut mulutnya. Sialan, kenapa rasanya seperti aku sedang melawan seorang master legendaris? Pria tua berjubah ungu itu selalu bertingkah seperti seorang master, tetapi saat ini dia tak bisa menahan diri untuk mengumpat, merasa cemas dan marah. Aku tak bisa menang, dan aku tak bisa kabur. Cepat atau lambat, aku akan mati di sini. Namun, saat dia sedang putus asa, dia tiba-tiba melihat dua niat membunuh muncul di malam yang gelap, terkunci pada Xiao Yingsui, dan bergabung untuk melancarkan serangan yang kuat. Xiao Yingsui terkejut dan menjawab dengan tergesa-gesa. Peng!
Setelah tabrakan kecil, Xiao Yingsui berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk pertama kalinya dan malah terlempar mundur 2 langkah. Ada bantuan. Orang tua berjubah ungu itu sedikit terkejut. Mampu mengusir Xiao Yingsui menunjukkan bahwa mereka berdua sangat kuat. Terlebih lagi, keduanya jelas telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Baik dia maupun Xiao Yingsui tidak dapat menemukan mereka pada awalnya, yang menunjukkan bahwa keterampilan bersembunyi mereka benar-benar kelas 1 dan mereka bahkan lebih hebat dalam membunuh. Dia tidak terlihat seperti prajurit Cina, tapi seperti ninja Jepang. Orang tua berjubah ungu itu ragu sejenak. Dia tidak tahu mengapa ninja Jepang datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, tetapi sekarang musuh dari musuhku adalah temanku, jadi mereka mungkin juga bergabung untuk menangkap penyihir itu. Maka ia berkata, kedua teman Jepangku, penyihir ini sangat sakti. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menangkapnya? Kedua ninja bertopeng itu menatapnya, lalu saling menatap, dalam diam, namun tampak sepakat, dan bergegas menuju Xiao Yingsui pada saat yang sama. Ayo kita lakukan bersama, kata lelaki tua berbaju ungu itu kepada kedua lelaki berbaju abu-abu. Dalam sekejap, 5 guru besar dari Sekte Ziyang dan ninja Jepang mengepung Xiao Yingsui pada saat yang sama. Sekalipun Xiao Yingsui sangat kuat, dia perlahan mengalami kerugian dan mundur berkali-kali. Namun, aura kedua ninja Jepang itu membuatnya merasa jijik. Kebencian perlahan menumpuk di hatinya, memunculkan kekuatan jahat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota Lanning, keluarga Cao. Penatua Zuo, apa kau tidak keterlaluan? Cao Gaoyi menatap pria tua di depannya dengan ragu dan menasihati, bagaimanapun juga, setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Xiao Chen lah yang membunuh tuan muda, kau tidak bisa melibatkan orang yang tidak bersalah. Di Sekte Ziyang, ada perbedaan antara gerbang dalam dan luar, dan juga antara tetua gerbang dalam dan tetua gerbang luar. Cao Gaoyi dan Lin Suhui hanyalah tetua sekte luar, namun lelaki tua di hadapan mereka merupakan tetua sekte dalam yang berada pada level setengah langkah legendaris, dan status serta kedudukannya jauh lebih tinggi dari mereka. Terlebih lagi, kali ini pemimpin klan sendirilah yang memberi perintah untuk menyerang provinsi Jiangnan secara besar-besaran, jadi mereka tidak dapat menghentikannya sekalipun mereka mau. Mendengar ini, tetua Zuo melirik Cao Gaoyi dengan acuh tak acuh, menyesap secangkir teh lagi, dan berkata, tetua Cao, saya tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Saat ini, orang-orang yang saya tangkap hanyalah mereka yang terkait dengan anak itu. Dan aku tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membunuh siapapun. Hanya saja beberapa badut bodoh itu melawan dan memberi mereka pelajaran. Setelah mendengar ini, Cao Gaoyi merasa sedikit lega. Namun segera, dia menambahkan, meskipun begitu, itu seharusnya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian aliansi Tiandao, bukan? Jangan khawatir, Sekte Tiandao juga telah menyetujui tindakan kita dan tidak berniat menghentikan kita. Ini. Cao Gaoyi terkejut dan curiga. Sekte Tiandao adalah pemimpin aliansi Tiandao dan selalu berpegang teguh pada sikap bahwa aliansi Tiandao tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia sekuler sesuka hati. Mengapa kali ini begitu tidak normal? Cao Gaoyi, aku tahu kau dari kota Lanning dan punya perasaan terhadap tempat ini, jadi sulit untuk tidak bersikap lembut. Jadi aku memberimu muka dan hanya menangkapmu, tapi tidak membunuhmu, tapi ini dengan syarat anak itu mau jatuh ke dalam perangkapku. Penatua Zuo berkata dengan nada dingin. Aku cuma beri kamu waktu 2 hari. Kalau kamu nggak bisa hubungi anak itu dalam 2 hari, aku bakal bunuh semua orang. Tidak akan memakan waktu 2 hari, aku sudah di sini. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh dingin muncul di luar gerbang keluarga Cao dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Bab 287. Menguasai. Cao Yansui juga ada di ruangan itu, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun sampai dia melihat Xiao Chen, dan kemudian dia bergegas keluar. Setelah orang-orang dari Sekte Zi yang datang ke kota Lanning, ia berusaha menghubungi Xiao Chen, tetapi sayangnya ia tidak dapat menghubunginya. Ia hanya bisa meminta orang tuanya untuk menenangkan orang-orang dari Sekte Zi yang terlebih dahulu. Untungnya Xiao Chen berhasil menyusul. Oh, dia Xiao Chen. Penatua Zuo menatap lurus ke arah Xiao Chen dengan sedikit keraguan, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Xiao Chen dapat mengalahkan pasukan gabungan Cao Gaoyi dan Lin Suhui. Cao Gaoyi dan Lin Suhui tidak berbicara. Mereka berdua berada di bawah pengaruh Xiao Chen yang menghancurkan hati mereka dan tidak boleh memiliki pikiran yang dapat menyakiti Xiao Chen, jika tidak, mereka akan terbakar amarah dan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Belum lama ini, saat tetua Zuo sedang menginterogasi pembunuh yang membunuh Cui Xiaoyun, mereka melaporkan sebuah nama, dan kutukan itu langsung aktif, lalu mereka dibakar hidup-hidup. Meskipun tidak berakibat fatal, sensasinya lebih buruk daripada kematian dan sungguh tak tertahankan bagi orang biasa. Bagaimanapun, mereka tidak ingin menderita untuk kedua kalinya. Berani sekali kau, beraninya kau masuk perangkap.
Energi sejati Penatua Zuo perlahan terkumpul di tubuhnya, dan pada saat yang sama ia melambaikan tangannya dan berteriak, keluar. Dalam sekejap, lebih dari selusin master yang bersembunyi dalam kegelapan melompat keluar dan mengepung Xiao Chen. 4 orang di alam Zhenwu, 10 orang di alam Zhenyuan, ditambah Tetua Zuo yang merupakan legenda setengah langkah, sudah pasti merupakan kekuatan besar yang mampu melanda dunia sekuler. Nak, serahkan dirimu dengan patuh, atau kamu akan menderita kesakitan fisik. Penatua Zuo mengatakan ini, tetapi dia tentu tidak mengira Xiao Chen akan langsung menyerah. Dia mengamati pergerakan Xiao Chen, siap menyerang dan melukai Xiao Chen dengan serius saat dia memperlihatkan kelemahannya. Ia hanya selangkah lagi dari ranah legendaris, dan ia mengaku tak terkalahkan di bawah ranah legendaris. Sekalipun Xiao Chen berada di ranah yang sama dengannya, ia yakin memiliki kekuatan untuk mengalahkan Xiao Chen. Namun, dia jelas salah. Xiao Chen tampak memiliki banyak kekurangan, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kekurangan sama sekali. Pada saat mata mereka bertemu, sosok Xiao Chen tiba-tiba menghilang dari pengepungan. Salah. Penatua Zuo tiba-tiba terkejut, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Tapi sudah terlambat. Tertawa. Sebuah tangan yang dikelilingi petir menembus langsung dadanya, dan dengan suara, bang, jantungnya hancur. Ekspresi wajah Tetua Zuo membeku dan dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Xiao Chen yang muncul di depannya pada suatu saat dengan ekspresi dingin. Kamu bukan legenda setengah langkah. Penatua Zuo tidak pernah meremehkan Xiao Chen. Ia selalu berusaha keras untuk melebih-lebihkan kekuatan Xiao Chen, memperlakukannya sebagai jenius terbaik, dan mengatur orang untuk menangkapnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa hebatnya dia berencana, dia tidak dapat menduga bahwa Xiao Chen akan menjadi tokoh kuat di dunia legendaris. Hanya ada 2 orang kuat setingkat itu di Sekte Xiang yang besar, dan pemimpin sekte mereka baru saja menerobos ke alam legendaris. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan seorang pemuda dari dunia luar bisa mencapai alam legendaris itu? Kau benar-benar berada di alam legendaris. Cao Gaoyi dan Lin Suhui juga menatap Xiao Chen dengan kaget. Mereka pernah bertarung dengan Xiao Chen sebelumnya, dan meskipun mereka dikalahkan oleh Xiao Chen, mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan memiliki kekuatan alam legendaris. Karena seorang master ranah legendaris memang memiliki keyakinan untuk menantang Sekte Xiang. Jumlah master ranah legendaris di seluruh Liga Tiandao bisa dihitung dengan satu tangan. Legenda, alam legendaris. Melihat hati Tetua Zuo hancur oleh pukulan Xiao Chen dan dia meninggal secara tragis di depan mereka, selusin Master Sekte Zi yang semuanya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Meskipun mereka banyak jumlahnya, bagaimana mereka bisa melawan makhluk legendaris? Apakah Anda merasakan suatu pencapaian ketika Anda begitu berkuasa di sini? Xiao Chen akhirnya mengucapkan kata-kata pertamanya, tetapi kata-kata itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Memanggil. Dia mengangkat tangannya dan cahaya pedang terbang ke langit. Dentang. Cahaya pedang itu meledak dan menyebar menjadi ratusan ribu aura pedang kecil, bagaikan ikan loah yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menyerbu ke arah para master sekte Xiang yang tertegun. Desis, desis, desis. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang terpotong menjadi sarang lebah oleh energi pedang dan semuanya mati, dengan darah mengalir di seluruh halaman keluarga Cao. Aduh, sungguh malapetaka. Desah Cao Gaoyi dan Lin Suhui. Bagaimanapun, sekte Xiang telah berbuat baik kepada mereka. Sekarang mereka menyaksikan orang-orang dari Sekte Zi yang dibunuh oleh Xiao Chen satu persatu, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa bersalah. Xiao Chen, Tetua Zuo dan anak buahnya tidak membunuh orang tak bersalah sembarangan. Mereka hanya menangkap orang dan ingin memaksamu datang. Cao Gaoyi melangkah maju dan berkata dengan nada memohon. Sekarang setelah kau membunuh Tetua Zuo dan yang lainnya, kau merasa lega. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Sekte Zi yang tentu saja tidak ingin menyinggung seorang master alam legendaris. Dia ingin menengahi situasi tersebut, membiarkan Sekte Zi Yang dan Xiao Chen masing-masing mengambil langkah mundur, dan mengurangi konflik antara kedua belah pihak seminimal mungkin. Jika Sekte Zi Yang berani melakukan hal seperti itu, berarti tidak ada peluang untuk rekonsiliasi. Mustahil untuk berhenti di sini. Xiao Chen melirik Cao Gaoyi dengan dingin, dan tiba-tiba melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah payung kertas kuning muncul di tangannya. Didorong oleh kekuatan spiritual, payung kertas kuning itu terbuka dan perlahan melayang ke udara, terus berputar di udara, memancarkan sinar cahaya ke arah sekitar selusin mayat di tanah, menyerap semuanya. Melihat ini, Cao Gaoyi dan istrinya terkejut dan curiga. Harta karun apakah payung ini yang ternyata bisa menyimpan mayat manusia? Lagi pula, kenapa Xiao Chen mengumpulkan mayat-mayat itu? Tidak mungkin dia sedang merapikan halaman untuk keluarga Cao, kan? Menerima. Setelah payung kertas kuning mengumpulkan semua mayat, ia kembali ke tangan Xiao Chen di bawah kendalinya. Payung ini awalnya diperoleh dari Taoist Yunzen dan dimaksudkan untuk diberikan kepada Cao Yansui. Sekarang,
Payung ini dapat digunakan untuk menahan jenazah. Yan Sui, lepaskan semua orang yang ditangkap oleh Sekte Xiang. Kata Xiao Chen kepada Cao Yan Sui. Cao Yan Sui mengangguk tanpa ragu. Ia sudah muak dengan apa yang dilakukan Sekte Xiang, tapi ia belum pernah bisa melawan mereka sebelumnya. Xiao Chen menatap Cao Gaoyi dan Lin Suhui lagi dan bertanya, berapa banyak orang yang dikirim Sekte Xiang ke Provinsi Jiangnan kali ini? Saya khawatir jumlahnya sekitar 100 hingga 200 orang. Kata Cao Gaoyi jujur, di antara mereka, ada 2 tetua sekte dalam yang berada di alam setengah langkah legendaris, dan 10 tetua dan diaken sekte dalam di alam Zhenwu. Sisanya tidak terlalu kuat, mereka hanyalah murid. Xiao Chen, kau sudah menjadi tokoh berpengaruh di dunia legendaris. Jangan bunuh orang tak bersalah. Mari kita bicara dengan Sekte Xiang dan minta mereka menarik mundur pasukan mereka, kata Lin Suhui. Mundur, kita sudah keluar. Semudah itukah untuk mundur? Xiao Chen mendengus dingin, dan sosoknya melintas dan menghilang di depan Cao Gaoyi dan Lin Suhui. Pada malam hari, di jalanan kota Lanning, sekelompok pemuda berseragam dan bersenjatakan pedang berbincang dan tertawa. Ketika orang-orang yang lewat melihat mereka, mereka langsung lari ketakutan, seolah-olah melihat roh jahat. Aku tak pernah menyangka dunia luar begitu menarik. Kalau aku tetap di sekte seumur hidupku dan tak pernah keluar, rasanya hidupku sia-sia. Desah seseorang. Inilah alasan kebejatan mereka. Di kota sebesar Lanning, hampir tidak ada prajurit internal. Hampir semuanya orang biasa. Beberapa orang meremehkan. Latihan membutuhkan keseimbangan antara kerja dan istirahat, jadi ada baiknya untuk menikmatinya sesekali. Yah, itu benar. Ketua klan dan para tetua bilang kita tak perlu khawatir tentang apapun saat berada di dunia luar. Kita boleh ribut kalau mau. Orang-orang di sini hina seperti semut. Ya, semut-semut rendahan ini berani membunuh tuan muda. Mereka sungguh lancang. Mereka harus dihukum dan diberi pelajaran. Tepat saat mereka sedang berdiskusi satu sama lain. Tiba-tiba, bayangan gelap menyapu mereka. Orang. Apa? Semua orang terkejut dan sebelum mereka sempat membuka mulut, kilatan cahaya pedang menebas leher mereka dan mereka pun jatuh tak bernyawa ke tanah. Pada saat ini, payung kertas kuning lain terbang keluar, berputar-putar di udara, dan memuat semua selusin mayat. Bab 288. Sekte Zi yang melancarkan serangan besar-besaran terhadap Provinsi Jiangnan, yang menyebabkan kekacauan besar di provinsi tersebut. Kota Lanning, Kota Guhai, Kota Tianhe dan ibu kota provinsi semuanya diserang oleh orang-orang dari Sekte Xiang. Akan tetapi, saat keadaan terus memanas dan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, titik balik akhirnya terjadi. Di dalam kegelapan, sesosok ramping berdiri dengan dingin. Oing-oing. 4 sosok datang satu demi satu dan berlutut dengan satu kaki. Burung Phoenix. Astaga, monyet dewa, serigala penyendiri, temui Kaisar Naga. Para penguasa 4 dari 12 istana jiwa naga berkumpul, tampak penuh hormat, menunggu perintah. Apakah semua orangmu ada di sini? Melapor kepada Kaisar Naga, kami membawa orang-orang ke sini segera setelah menerima berita itu, dan sekarang semua orang sudah ada di sini. Baiklah, segera buru semua orang dari Sekte Xiang di Provinsi Jiangnan, jangan biarkan satu pun hidup. Ya. Para penguasa keempat istana menerima perintah itu, dan sosok mereka berkelebat, menyerbu ke 4 arah berbeda. Pada saat ini, sesosok berpakaian hijau muncul dalam kegelapan dan bertanya, apakah kamu butuh bantuanku? Tidak untuk saat ini. Dengan statusmu, setidaknya kau harus diberi lawan yang sepadan denganmu. Sekarang, beri kesempatan pada para pendatang baru ini untuk berlatih. Sekte Zi yang terang-terangan melanggar perjanjian aliansi Dao Surgawi dan datang ke dunia sekuler untuk menimbulkan masalah. Mereka memang harus diberi pelajaran, kata sosok berpakaian hijau itu dengan suara berat. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Liga Tiandao? Xiao Chen menoleh dan bertanya. Entahlah. Musuh-musuhku pada awalnya adalah aliansi darah, Sintoisme, gereja kegelapan, kelompok tentara bayaran Raja Surgawi, dan kekuatan asing lainnya. Aku tidak terlalu memperhatikan aliansi Tiandao di Tiongkok. Tapi yang pasti, 7 sekte utama Liga Tiandao tidak mudah dihadapi. Setiap sekte memiliki pemimpin yang sangat berpengaruh, kata sosok berpakaian hijau itu dengan nada serius. Benarkah? Xiao Chen menyeringai menggoda. Aku ingin melihat apa yang dimiliki Sekte Xiang yang bisa menghentikanku menghancurkannya. Apa? Kau ingin menghancurkan Sekte Xiang? Bahkan sosok yang berpakaian hijau pun tak kuasa menahan diri untuk berubah warna pada saat ini. Awalnya dia mengira bahwa Xiao Chen paling-paling hanya akan memberi pelajaran pada Sekte Xiang dan membunuh mereka yang datang ke dunia luar untuk menimbulkan masalah. Namun tak disangka, Xiao Chen ternyata berencana menghancurkan Sekte Xiang. Liga Tiandao memiliki 7 sekte besar. Jika setiap sekte muncul untuk membuat masalah, itu akan terlalu merepotkan. Lebih baik kita menjadikan kehancuran Sekte Xiang sebagai peringatan bagi mereka.
Dengan begitu, mereka akan lebih terkendali di masa depan. Sayangnya tidak sesederhana itu. Kehancuran sekte Zi yang mungkin saja akan membawa bencana yang lebih besar. Kau sangat mirip denganku dulu, tajam dan agresif, muda dan sembrono, bahkan sedikit arogan, tetapi dunia ini seringkali jauh lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan. Sosok berpakaian hijau itu tampak menegur. Oh, aku tidak menyangka Duan Qingchang, yang konon memimpin era gemilang, akan begitu berhati-hati dalam bertindak. Apakah kekalahan di Pulau Tujuh Pembunuhan membuatmu kehilangan kepercayaan diri? Duan Qingchang tidak marah ketika mendengar ini, dan berkata dengan tenang, kegagalan membuatku menghadapi diriku sendiri dan menyadari kekuranganku, sehingga aku bisa terus maju. Mungkin ketika kamu mengalami kegagalan sekali, kamu akan mengerti keadaan pikiranku saat ini. Itu mungkin mengecewakanmu. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu tidak akan pernah gagal? Tidak, aku telah mengalami lebih banyak kegagalan daripada kamu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Hah? Duan Qingchang mengerutkan kening, bingung. Xiao Chen tidak menjelaskan, dan berkata dengan tenang, tidak perlu bicara lagi, mari kita langsung ke intinya. Di sebuah hotel mewah, belasan pengikut sekte Zi yang berkumpul bersama untuk merayakan. Tiba-tiba seorang wanita berbaju ungu menyerbu ke dalam kotak bersama kelompoknya, dan suasana seketika membeku. Siapakah kalian? Teriak para pengikut sekte Zi yang. Wanita berbaju ungu itu tidak menanggapi ketika mendengar kata-kata itu. Sebaliknya, ia mengangkat tangan rampingnya dan menghunus pedang ajaib. Cahaya pedang yang tak tertandingi langsung menembus 3 murid sekte Zi yang berdiri di barisan depan. Ah! Ketika para pengikut sekte Zi yang melihat ini, mereka semua merasa ngeri. Setelah keluar dari sekte, mereka merajalela. Siapapun yang bertemu mereka akan bersujud dan mencoba menyenangkan mereka, atau menjauhi mereka. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini, di mana seseorang menyerbu dan membunuh ketiga rekan mereka tanpa mengatakan sepatah kata pun, jadi mereka pasti panik dan bingung. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan seorang pun. Wanita berpakaian ungu itu menghunus pedang yang kejam, dan orang-orang di belakangnya juga memegang pedang dan pisau, dengan niat membunuh di mata mereka. Pertempuran berdarah akan segera dimulai. Para pengikut sekte Zi yang berkumpul bersama dan mengambil sikap bertahan pasif. Perbedaan dalam mentalitas, kekuatan dan momentum menyebabkan pemusnahan cepat para pengikut sekte Zi yang. Setelah pertempuran, payung kertas kuning terbang dan mengambil semua mayat pengikut sekte Zi yang. Pemandangan yang sama terus terjadi di berbagai tempat di Provinsi Jiangnan. Para pengikut sekte Zi yang tersebar di mana-mana terus-menerus dibasmi, dan setelah mereka dibasmi, payung kertas kuning akan selalu terbang dan mengambil jasad mereka. Menurut Cao Gaoyi, 2 tetua yang telah mencapai alam setengah langkah legendaris muncul dari sekte Zi yang. 1. Tetua Zuo, dibunuh olehnya, dan yang lainnya pergi ke ibu kota Provinsi Jiangnan. Xiao Chen ingat bahwa Xiao Yingsui masih berlatih di Villa Gunung Mingyue di ibu kota provinsi, jadi dia melakukan perjalanan khusus ke ibu kota provinsi. Sebenarnya dia tidak terlalu khawatir dengan Xiao Yingsui. Bahkan jika Xiao Yingsui belum berhasil mencapai alam legendaris setengah langkah, kekuatannya sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Karena Xiao Yingsui berlatih seni bela diri abadi, dia tak terkalahkan di alam yang sama, dan tak jarang dia bahkan menantang lawan yang tingkatnya lebih tinggi. Dan jika Xiao Yingsui berhasil menerobos ke alam legendaris setengah langkah, tetua sekte Xiang itu pasti sudah bunuh diri jika bertemu dengannya, sekalipun ada beberapa master alam bela diri sejati lainnya. Xiao Chen dengan cepat tiba di Gunung Mingyue, tetapi menemukan ada sesuatu yang salah. Ada tanda-tanda pertempuran yang jelas di mana-mana, tanah hampir seluruhnya tertutup lapisan, dan dia juga melihat beberapa mayat. Siapa? Siapa? Terdengar suara waspada. Ini aku. Xiao Chen berjalan mendekat dan mendapati Fan Nansing berdiri diam-diam di pintu, dan tak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Tuan Xiao. Setelah Fan Nansing memastikan bahwa itu adalah Xiao Chen, dia langsung gembira. Fan Nansing, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Chen menatap Fan Nansing dan bertanya. Nona Yingsui terluka. Saya khawatir terjadi sesuatu padanya, jadi saya tinggal di sini untuk menjaganya. Fan Nansing mendesah. Dia sebenarnya terluka, tetapi dia masih mampu bertahan. Yingsui terluka. Xiao Chen mengerutkan kening dan bergegas masuk ke villa. Di dalam villa, Xiao Yingsui sedang memulihkan diri. Ia sedikit waspada ketika Xiao Chen bergegas masuk. Namun, saat dia merasakan napas Xiao Chen yang familiar, dia buru-buru ingin berdiri, seolah-olah melihat Xiao Chen lebih penting daripada menyembuhkan lukanya. Jangan bergerak, kamu terluka parah. Sambil berbicara, Xiao Chen menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus Xiao Yingsui, dan sekaligus mengeluarkan pil penyembuh bermutu tinggi untuk diminum Xiao Yingsui. Ketika Xiao Yingsui berangsur-angsur stabil, ia memanggil Fan Nansing dengan ekspresi dingin dan bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin orang-orang dari sekte Xiang itu bisa menyakiti Yingsui?
Dia dapat melihat bahwa Xiao Yingsui telah menerobos ke level setengah langkah legendaris, dan tidak mungkin orang-orang dari Sekte Zi yang itu bisa menyakiti Xiao Yingsui seperti ini. Fan Nansing tentu saja tidak berani menyembunyikannya, dan menjawab bukan hanya orang-orang dari Sekte Ziyang, tetapi juga dua ninja Jepang, yang jauh lebih kuat daripada tetua Sekte Ziyang. Bab 289. Ninja Jepang. Wajah Xiao Chen memancarkan kemarahan saat mendengar ini. Dia membiarkan saja kejadian dengan Guan Yue Qinxin berlalu begitu saja, tetapi kali ini dia mengirim orang lagi dan bahkan bergabung dengan orang-orang dari Sekte Ziyang untuk menghajar Xiao Yingsui. Kalau masalah ini tidak diselesaikan secara tuntas, saya khawatir kejadian seperti ini akan terus terulang di kemudian hari. Jika dia ingin menyelesaikan masalahnya secara tuntas, dia tidak punya pilihan selain pergi ke Jepang secara langsung. Kedua ninja itu sangat kuat, tetapi Nona Yingsui bahkan lebih kuat. Dia bertarung melawan 5 master sendirian, membunuh 4 di antaranya, dan ninja terakhir berhasil lolos. Saat Fan Nansing terus berbicara, ekspresinya tampak semakin bersemangat, dan pikirannya dipenuhi dengan adegan Xiao Yingsui bertarung melawan 5 guru besar. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun bisa sekuat itu. Bisakah satu orang mengalahkan 3 legenda setengah langkah dan 2 alam bela diri sejati? Xiao Chen merenung sejenak. Meskipun dia mengakui kekuatan Xiao Yingsui, dia tidak akan membesar-besarkannya begitu saja. Mengandalkan teknik kultivasi dan ilmu pedangnya, serta kekuatan pedang ajaibnya, Xiao Yingsui tidak memiliki masalah dalam menghadapi 2 legenda setengah langkah. Tapi akan berlebihan jika mengatakan lebih banyak. Lagi pula, dia baru saja mencapai level setengah langkah legendaris, dan wilayah kekuasaannya belum terlalu stabil. Fan Nansing, apakah ada situasi yang tidak biasa saat Yingsui bertarung? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Ya. Fan Nansing langsung menjawab, Nona Yingsui sama sekali tidak mampu menghadapi kelima orang itu pada awalnya dan terluka berulang kali. Namun, entah mengapa, ia tiba-tiba menjadi sangat marah dan menindas kelima orang itu secara bergantian. Sungguh, mata Xiao Chen berkilat. Saat pertama kali bertemu Xiao Yingsui, dia juga jatuh pingsan dan gila, membunuh semua orang yang dilihatnya. Meskipun pedang iblis telah bertransformasi, ia masih mempertahankan sifat iblis aslinya. Saat Yingsui marah atau putus asa, ia akan tetap mengamuk. Xiao Chen tidak khawatir dengan situasi ini, karena ini adalah manifestasi dari pedang iblis yang melindungi tuannya, dan itu juga dapat dianggap sebagai salah satu kemampuan pedang iblis. Meskipun memasuki kondisi mengamuk memberi tekanan besar pada tubuh, itu adalah harga yang dapat diterima untuk mengalahkan musuh dan lolos dari bahaya pada saat kritis. Kau kembali dulu. Orang-orang dari Sekte Zi yang sudah dievakuasi. Aku juga akan memberimu sebotol pil. Kau bisa pulih perlahan. Xiao Chen mengeluarkan sebotol pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Fan Nansing. Terima kasih, Tuan Xiao. Fan Nansing menerima pil itu dan pergi dengan puas. Malam itu, Xiao Chen secara pribadi merawat luka Xiao Yingsui. Dengan bantuan Huangji Huaxian Jue dan pil penyembuhan, Xiao Yingsui hampir pulih sepenuhnya setelah semalaman pemulihan. Yingsui, aku akan menemanimu ke Jepang nanti. Kata Xiao Chen serius. Pergi ke Jepang. Xiao Yingsui tertegun, dan tampak sedikit ragu-ragu. Jika memungkinkan, dia akan enggan kembali ke tempat itu. Ada hal-hal yang perlu dihadapi. Xiao Chen menepuk bahu Xiao Yingsui dan berjanji, jangan khawatir, aku akan menghadapinya bersamamu. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Meskipun kita tidak tahu apa yang dialami Xiao Yingsui secara pasti, kita dapat mengetahui bahwa dia kesakitan dan tidak ingin mengingat masa lalu. Namun, penyakit jantung perlu disembuhkan dengan obat jantung, dan orang yang mengikat bel harus menjadi orang yang melepaskannya. Hanya dengan kembali dan menghadapinya, kita dapat memecahkan masalah dari akar penyebabnya. Dengan janji Xiao Chen, Xiao Yingsui tampaknya akhirnya mengumpulkan keberanian dan mengangguk pada Xiao Chen. Benar. Xiao Chen tersenyum dan menyentuh kepala Xiao Yingsui lalu berkata, ayo, aku akan membawamu mengunjungi Sekte Siang dulu. Xiao Chen membawa Xiao Yingsui kembali ke kota Lanning. Cao Yansui telah menemukan semua orang yang ditangkap oleh Sekte Ziyang dan membebaskan mereka. Ketika orang-orang dari Sekte Zi yang pertama kali datang ke kota Lanning, mereka bertempur dengan Peng Chao, Zhao Biao dan yang lainnya, menewaskan beberapa orang pengikut Peng Chao dan seorang prajurit pasukan internal, serta melukai Fang He dengan serius. Orang-orang lainnya, termasuk ayah Xia Xiyun, Xia Mingfeng, baik-baik saja. Orang-orang ini dilindungi oleh Cao Gaoyi dan istrinya, jadi meskipun Cao Gaoyi dan istrinya juga merupakan anggota Sekte Ziyang, Xiao Chen tidak akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Yingsui, apakah kamu merindukan adikmu setelah sekian lama tidak bertemu? Cao Yansui mengulurkan tangan dan mencubit wajah Xiao Yingsui. Xiao Yingsui menepis tangan Cao Yansui, terlihat tidak senang. Tapi, saya tidak terlalu marah. Cao Yansui adalah satu-satunya orang selain Xiao Chen yang berkomunikasi dengannya.
Jangan perlakukan aku seperti ini. Apa kau lupa bagaimana kita berlatih bersama dan betapa baiknya hubungan kita dulu? Kata Cao Yansui dengan nada sedih. Xiao Yingsui meliriknya dan berkata dengan serius, kamu pasti malas dan tidak berlatih dengan baik. Cao Yansui sedikit terkejut, tatapannya menyapu Xiao Yingsui, dan bertanya, kamu sekarang berada di alam mana? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Legenda setengah langkah, kata Xiao Yingsui ringan. Ah! Cao Yansui membuka mulutnya karena terkejut saat mendengarnya. Saat dia dan Xiao Yingsui berlatih bersama, kekuatan Xiao Yingsui lebih lemah darinya. Sekarang dia baru saja menerobos ke alam Zenwu dan masih merasa puas diri, Xiao Yingsui sudah setengah langkah lagi untuk menjadi legenda. Bukankah ini terlalu cepat? Kalau kalian ingin mengenang masa lalu, lebih baik kalian tunggu saja nanti. Kita harus bersiap berangkat sekarang, kata Xiao Chen kepada kedua wanita itu. Berangkat? Kemana? Tanya Cao Yansui bingung. Sekte Matahari Ungu. Kau akan pergi ke Sekte Xiang. Mendengar ini, Cao Gaoyi dan istrinya bergegas menghampiri dan bertanya, apa rencanamu? Xiao Chen melirik mereka berdua dan berkata dengan tenang, ikuti saja dan kalian akan tahu. Aku merasa seperti kau sedang bermain api dan terbakar. Meskipun Sekte Xiang enggan menyinggung seorang master alam legendaris, bukan berarti mereka benar-benar tidak bisa menghadapi seorang master alam legendaris. Cao Gaoyi menganggap Xiao Chen terlalu sombong. Memang benar bahwa alam legendaris itu kuat, tetapi itu tidak cukup untuk menantang Sekte Xiang. Lagi pula, Sekte Xiang memiliki dua master legendaris di alam terbuka, begitu pula banyak master setengah langkah legendaris dan alam bela diri sejati, dan mereka memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, Sekte Xiang telah berdiri selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin ia tidak memiliki fondasi? Dalam situasi ini, jika Xiao Chen tetap berada di dunia luar, Sekte Xiang mungkin tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Lagi pula, membunuh makhluk legendaris itu terlalu sulit. Sekte Xiang jelas tidak mau mengerahkan kekuatan besar demi menghindari kerusakan pada fondasi sekte. Tetapi jika Xiao Chen mengambil inisiatif untuk pergi ke Sekte Xiang, situasinya akan sangat berbeda. Bahkan jika Sekte Xiang mengerahkan seluruh kekuatannya, mustahil bagi mereka untuk mengampuni Xiao Chen. Kau tak perlu khawatir, bawa saja aku ke sana, kata Xiao Chen tanpa tergerak. Cao Gaoyi ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, karena kau sudah bilang begitu, kami akan membawamu ke Sekte Xiang. Kuharap kau tidak menyesal. 1 hari kemudian, dipimpin oleh Cao Gaoyi dan istrinya, Xiao Chen dan teman-temannya datang ke Gunung Xiang di Provinsi Jiangnan. Setelah mengembara di Gunung Xiang untuk waktu yang lama, Xiao Chen merasakan fluktuasi energi yang aneh dan bertanya, apakah ada penghalang di dekat sini? Ya, Sekte Xiang ada di Gunung Xiang ini, tapi karena perlindungan penghalang, orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Cao Gaoyi menatap Xiao Chen dan berkata, seluruh sekte bisa disembunyikan di dalam penghalang. Apa kau mengerti seberapa dalam fondasi Sekte Xiang? Itu hanya penghalang, apa yang diwakilinya? Xiao Chen sama sekali tidak setuju. Baiklah, kalau kau bersikeras, aku akan mengirim sinyal ke orang-orang di Sekte Xiang dan meminta mereka membuka penghalang itu, kata Cao Gaoyi sambil mengeluarkan sesuatu seperti tabung panah, yang seharusnya semacam pemancar sinyal. Tunggu. Xiao Chen tiba-tiba bertanya pada Cao Gaoyi. Kenapa? Apa kau berubah pikiran? Tanya Cao Gaoyi penasaran. Tentu saja tidak. Kata Xiao Chen tenang, kali ini kita di sini untuk membuat masalah. Caramu mengetuk pintu terlalu harmonis dan tidak pantas. Bab 290. Apakah cara mengetuk pintunya terlalu harmonis? Cao Gaoyi sedikit bingung sejenak, tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Xiao Chen. Ada penghalang di sini. Kalau orang-orang dari Sekte Zi yang tidak diizinkan membukanya, kita tidak akan bisa masuk. Cao Gaoyi masih mengingatkan mereka. Itu belum tentu benar. Xiao Chen menatapnya dan bertanya, terus terang saja, penghalang itu hanyalah sebuah pintu. Kau tidak perlu kunci untuk membukanya. Kau bisa mendobraknya saja. Mendobrak pintu. Tepat saat Cao Gaoyi tertegun, dia tiba-tiba melihat sesosok berpakaian hijau melintas, dengan aura arogan dan kekuatan luar biasa yang menguasai langit dan bumi. Bagaimana mungkin sebuah penghalang bisa menghentikan kemajuan Azure Dragon? Begitu dia selesai berbicara, sosok berpakaian hijau itu melayangkan pukulan. Ledakan. Pukulan mengerikan itu menghancurkan penghalang, menyebabkan seluruh gunung Xiang berguncang dan para hantu serta dewa menjadi ketakutan. Ini, Cao Gaoyi dipenuhi rasa ngeri. Hanya satu pukulan yang memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir dapat mengguncang penghalang dan menghancurkan gunung Xiang. Jadi, kau sudah menyiapkan seorang ahli. Cao Gaoyi menatap Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak bilang aku datang ke sini sendirian, kan? Lalu siapa? Dia. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Tanya Cao Gaoyi heran.
Kurasa kau sudah punya jawabannya di hatimu, jadi kenapa harus bertanya lagi dan lagi? Kata Xiao Chen ringan. Mendengar ini, Cao Gaoyi menelan ludahnya. Memang, sekalipun Anda belum pernah bertemu dengannya, hanya dengan melihat postur tubuh tak terkalahkan dari sosok berpakaian hijau ini, sebuah nama akan langsung muncul di benak siapapun. Duan Qingchang. Rasa terkejut menyerbu hati Cao Gaoyi. Duan Qingchang tidak hanya terkenal di dunia luar, tetapi juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan bagi 7 sekte utama Liga Tiandao, dan tidak ada seorang pun yang ingin memprovokasinya. Tapi, bukankah Duan Qingchang sudah pensiun? Bagaimana mungkin Xiao Chen mengundangnya keluar? Sebuah pertemuan darurat sedang diadakan di Sekte Ziyang. Cui Minghui dan beberapa tetua di sekte tersebut tampak tegas dan serius, dan suasana yang membosankan terasa muram. Tak lama kemudian, beberapa tetua sekte dalam datang dan bertanya apakah mereka berani datang. Ada apa? Kenapa kalian memanggil kami semua ke sini secepat ini? Penatua Pin, bicaralah. Cui Minghui menatap seorang lelaki tua berpakaian kain di sebelah kirinya dengan nada dingin. Metode pemurnian tablet giok jiwa diwariskan dari Sekte Yuxiao. Kemudian, sekte-sekte besar seperti Sekte Ziyang dan Sekte Tiandao memurnikan tablet giok jiwa untuk anggota inti mereka. Tablet giok jiwa biasanya ditempatkan di aula tablet jiwa dan dirawat oleh orang-orang khusus. Pria tua berbaju kain itu adalah tetua aula prasasti jiwa Sekte Ziyang. Ia bertanggung jawab menjaga prasasti giok jiwa semua orang di Sekte Ziyang, mulai dari ketua dan tetua sekte hingga murid elit. Pria tua berbaju kain itu berkata dengan raut wajah sedih, semuanya, ada kabar buruk yang ingin kusampaikan. 3 hari yang lalu, semua orang yang kami kirim ke dunia luar untuk menangkap pembunuh tuan muda terbunuh. Tak seorang pun selamat. Apa? Berita tragis seperti itu dianggap mengejutkan semua orang kecuali beberapa orang yang mengetahuinya sebelumnya. Namun, mereka tahu bahwa pemimpin sekte sengaja mengirim sekelompok besar orang untuk membalas dendam atas kehilangan putra kesayangannya. Kelompok itu terdiri dari 2 tetua sekte dalam yang merupakan legenda setengah langkah, selusin tetua dan diaken sekte luar, serta murid yang tak terhitung jumlahnya. Misi mereka bukan hanya menangkap si pembunuh, tetapi juga menimbulkan kegemparan di dunia luar, memberi peringatan, dan mempublikasikan keagungan Sekte Ziyang yang tidak dapat diprovokasi. Namun, kekuatan sebesar itu berlari ke dunia luar dan hancur total. Bagaimana mungkin? Penatua Pin, tolong jangan melebih-lebihkan. Beberapa orang tidak mempercayainya. Aduh, aku ingin bercanda denganmu. Pria tua berbaju kain itu mendesah, tapi akulah yang bertanggung jawab atas aula tablet jiwa. Saat aku bangun pagi ini, aku melihat hampir 200 tablet giok jiwa pecah dan berserakan di tanah. Kenapa ini terjadi? Membunuh hampir 200 orang dari Sekte Ziyang kita dalam semalam. Siapa di dunia luar yang bisa melakukan hal seperti itu? Ini jelas bukan ulah individu. Mungkinkah ini upaya terorganisir melawan Sekte Ziyang kita? Sialan. Ketua Sekte, bagaimana kita bisa menoleransi hal seperti ini? Kita harus mengirim ahli lain untuk menyelidiki dan mencari tahu monster macam apa yang menyebabkan ini. Mendengar ini, Cui Minghui berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Ziyang saya telah berdiri selama ratusan tahun, dan belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati dan tidak bertindak gegabah lagi. Tuan, bagaimana menurutmu? Mungkinkah pembunuh yang membunuh tuan muda itu yang melakukannya? Seorang tetua bertanya dengan curiga. Bukankah berita yang datang sebelumnya mengatakan bahwa pembunuhnya hanyalah seorang legenda setengah langkah? Bagaimana mungkin dia membunuh begitu banyak orang dari Sekte Ziyangku dalam satu malam? Mungkinkah berita itu salah, dan pihak lain adalah alam legendaris? Semua orang saling memandang dalam diam. Jika dia benar-benar orang kuat di alam legendaris, maka Sekte Ziyang mereka benar-benar perlu memperlakukannya dengan hati-hati. Apa gunanya menebak-nebak di sini? Tablet giok jiwa Cao Gaoyi dan Lin Suhui tidak rusak. Telepon saja mereka kembali dan tanyakan, nanti kau akan tahu. Keduanya telah tinggal di dunia luar sejak tuan muda terbunuh dan belum kembali. Aku khawatir mereka pengkhianat. 2 orang tak tahu berterima kasih ini, jika Tetua Agung tidak berbaik hati menerima mereka, mereka pasti sudah diburu dan dibunuh oleh musuh mereka sejak lama. Gaoyi dan Suhui bukan orang seperti itu. Mungkin mereka punya beberapa kesulitan. Biar aku pergi ke dunia luar dan bertanya langsung pada mereka, kata seorang pria tua berambut putih dengan suara berat. Tetua Agung, silakan ikuti perjalanan ini, kata Cui Minghui dengan nada hormat. Pria tua berambut putih itu adalah Tetua Agung Sekte Ziyang. Ia jauh lebih tua darinya dalam hal senioritas, dan ia telah mencapai ranah legendaris 10 tahun yang lalu. Dengan lahirnya dia ke dunia, masalah itu seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu. Ini tugasku, tak perlu sopan, Ketua Sekte, kata lelaki tua berambut putih itu, lalu berdiri. Tapi pada saat ini, ledakan. Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga.
Seluruh sekte Zi yang terasa seakan-akan telah mengalami gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter. Langit dan bumi berguncang, bahkan gedung sekte yang paling kokoh pun berada di ambang kehancuran. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Orang tua berambut putih itu merenung sejenak, lalu tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia berkata, "Tidak bagus, seseorang sedang menyerang pintu masuk penghalang." Di luar Gunung Ziyang, pukulan kedua Duan Qingchang mendarat, dan penghalang sekte Zi yang sudah menunjukkan tanda-tanda retak. Pukulan terakhir, patah. Kekuatan tinju yang besar, yang membawa kekuatan suci yang tak tertandingi, menghantam penghalang itu lagi. Klik. Akhirnya, penghalang Gunung Ziyang tidak mampu lagi menahan tekanan dan hancur berkeping-keping. Rasanya waktu dan ruang berubah di depan mataku. Pemandangan asli pegunungan hijau dan hutan tiba-tiba berubah menjadi gerbang gunung yang megah. Anak tangga batu itu berundak-undak, berliku-liku, bagai jalan menuju surga, membuat orang tak henti-hentinya merindukannya. Siapa yang berani menyerang penghalang sekte Ziyangku? Pada saat ini, 3 sosok terbang keluar dari sekte Ziyang. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria berbaju ungu, dengan aura terkendali dan penampilan yang sangat luar biasa. Dia mengangkat kepalanya, menatap Duan Qingchang, dan berteriak, "Siapa kau, bajingan, yang berani datang ke sekte Ziyangku dan membuat masalah? Katakan namamu." Mata Duan Qingchang menyipit saat mendengar ini. Seorang legenda setengah langkah tidak punya hak untuk menanyakan namaku. Begitu dia selesai berbicara, Duan Qingchang menghilang dari udara. Saat berikutnya, dia muncul entah dari mana di atas kepala pria berbaju ungu dan melangkah turun. Ledakan. Tanah runtuh, meninggalkan lubang besar. Lelaki berbaju ungu itu jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari seluruh lubang tubuhnya dan hati serta kantung empedunya pecah. Seorang legenda setengah langkah benar-benar diinjak-injak sampai mati oleh Duan Qingchang. Bersambung.